wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tasawuf pada zaman Rasulullah. Mari kita simak penjelasannya. Menggali sejarah tasawuf tentang perkembangan dan munculnya tidak dapat hanya saat tasawuf dikaji sebagai ilmu tersendiri. Tentunya, sebagaimana kajian ilmu Islam yang mulai dari zaman Rasulullah SAW, memang pada zaman Rasulullah SAW dan zaman sebelum datangnya ajaran agama Islam, tasawuf merupakan istilah yang belum ada atau belum dikenal. Adanya istilah sufi itu pun baru dikenalkan oleh Abu Hashim Al-Kufi di pertengahan abad kedua Hijriah. Dialah orang pertama yang digelari sufi. Pada masanya didirikanlah takia. Takia itu seperti pondok atau padepokan seorang sufi yang pertama. Dalam fase kehidupan Rasul, beliau telah mencerminkan pola kehidupan sufistik dengan gayanya dan mengandung kaya akan berbagai ilmu dan amal. Rasulullah memiliki dua fase kehidupan. Dari fase yang pertama, yang mana Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, dan fase yang kedua setelah beliau diangkat sebagai Rasul. Cerita singkat tentang beliau dimulai sejak dini. Beliau sudah terbiasa dengan kesepian hati seorang anak yang yatim piatu di bawah kesusahan hidup dan kesengsaraan gurun pasir tandus Jazirah Arab. Setelah umur 25 tahun, beliau menikahi Khadijah yang umurnya selisih lebih tua 15 tahun. Dalam suatu riwayat, pada masa setelah menikahi Khadijah, Rasul setiap datang bulan Ramadan, beliau pergi menyendiri di Gua Hira untuk menghindari keramaian hidup, menghindari kelezatan dan kemewahan dunia, menghindari makan dan minum yang berlebihan dan mengurangi tidur, serta merenungi wujud alam semesta yang ada. Ini semua membuat kolbu beliau menjadi jernih, yang kemudian mengantarkannya menuju kenabian, hingga malaikat Jibril alaihissalam turun menyampaikan wahyu. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Setelah beliau resmi diangkat menjadi Rasul, keberadaan dan cara hidup beliau tetap ditandai oleh jiwa dan suasana kerakyatan, meskipun hidup dalam kekuasaan sebagai seorang nabi. Setiap malam Rasulullah sedikit sekali tidur karena waktu beliau dihabiskan untuk bermunajat kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari beliau sangat sederhana, seperti tempat tidur terbuat dari bahan balai kayu, berasalkan daun kurma, dan tidak pernah memakai pakaian mewah yang sekalipun mampu untuk membelinya. Demikian gambaran kehidupan sufi pada zaman Rasulullah, dan dipraktikkan langsung oleh para sahabat yang hidup di masanya dan seterusnya. Keadaan tersebut yang berlangsung terus-menerus hingga saat ini. Oke, demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.